Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratul Ayun. Kita akan bahas bersama tentang cermin cekung dan cembung. Cermin cekung atau konkav adalah cermin lengkung yang bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau cermin konvergen karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Gambar ini adalah merupakan bagian-bagian dari cermin cekung. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bisa berupa bayangan nyata atau maya. Hal ini bergantung pada tempat benda semula berada. Jika benda di ruang satu, maka sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar, dan letak bayangannya di belakang cermin. Jika benda di titik fokus, maka sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar, dan letak bayangan di belakang cermin. Jika posisi benda di ruang 2, maka sifat bayangan nyata, terbalik, diperbesar, dan letak bayangan di depan cermin. Jika posisi benda di pusat kelengkungan, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar, kemudian letak bayangannya di depan cermin. Kemudian jika posisi benda di ruang 3, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil, dan letak bayangan di depan cermin. Hubungan secara matematis antara jarak benda yaitu S dan jarak bayangan S aksen dan jarak fokus adalah F adalah sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, atau 2/R sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, dan R besar adalah jari-jari cermin. Kemudian untuk perbesaran bayangan atau M dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi benda, atau antara jarak bayangan dengan jarak benda, seperti berikut. M sama dengan H aksen per H, atau sama dengan S aksen per S, di mana M adalah perbesaran bayangan, H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda, S aksen jarak bayangan, dan S jarak benda. Secara matematis, maka untuk menentukan nomor ruang benda dan nomor ruang bayangan pada cermin cekung adalah bahwa nomor ruang benda ditambah dengan nomor ruang bayangan itu adalah 5. Untuk selanjutnya adalah cermin cembung atau konveks, adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung disebut juga cermin negatif atau cermin divergen. Bagian-bagian dari cermin cembung dapat diperlihatkan gambar sebagai berikut. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil, terletak di belakang cermin yaitu di antara pusat optik yaitu O dan titik fokus F. Kemudian jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda atau S aksen kurang dari S. Kemudian jarak bayangan selalu bernilai negatif atau S aksen sama dengan minus. Rumus-rumus pada cermin cembung adalah sebagai berikut. 1/minus F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, atau 2/minus R sama dengan 1/S plus 1/S aksen, di mana S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, dan R adalah jari-jari cermin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa tanda jarak fokus pada cermin cembung selalu bernilai negatif. Hal ini disebabkan letak titik fokus pada cermin cembung terletak di belakang cermin. Kemudian untuk benda nyata di depan cermin cembung selalu terbentuk bayangan maya. Jadi nilai S aksen pada cermin cembung selalu bertanda negatif. Kemudian untuk perbesaran dapat dicari melalui perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi benda atau perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda. Jika dirumuskan adalah M sama dengan H aksen per H atau juga sama dengan S aksen per S, di mana M adalah perbesaran bayangan, kemudian H aksen tinggi bayangan, H itu adalah tinggi benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan S adalah jarak benda.
Perhatikan contoh berikut ini. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Jika jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan.